Semuanya, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Modul 1.4.A.8 koneksi antar modul, yaitu menyimpulkan dan merefleksikan modul budaya positif. Saya CGP Angkatan 7, Ris Magdalena. Baik, kita masuk dalam materi kita. Yang pertama, di LMS itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita bahas dan yang harus dikerjakan. Dan melalui video ini, saya mencoba mengerjakan tugas dengan semampu saya. Yang pertama akan merefleksikan dan mengaitkan. A. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4? B. Adakah hal yang menarik dalam modul 1.4? C. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Dan selanjutnya, yang ke bagian D, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Dan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut, dan menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Lanjut, yang ketiga, yang G, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan apa perbedaannya? Baik, saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dan bagian terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Mari kita bahas pertanyaannya. Yang pertama, merefleksikan dan mengaitkan. Yang A, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari? Adakah hal yang menarik dan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif? Ini pada modul 1.4 ya. Baik, saya akan mencoba merefleksikan modul 1.4. Sejauh ini pemahaman yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya lebih mengerti bahwa salah satu visi guru penggerak itu adalah membudidayakan budaya positif sehingga para murid dapat memiliki karakter, yaitu karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila, dan mewujudkan merdeka belajar. Lalu, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab tentunya. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka diperlukannya kolaborasi. Nah, ini kerjasama seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Contoh, kepala sekolah, rekan guru, murid-murid, dan orang tua, bahkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Lalu, yang bagian B, pertanyaan ininya, disiplin positif itu merupakan bagian dari budaya positif yang merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang membuat seseorang menggali potensinya agar dihargai dan lebih bermakna. Orang yang disiplin memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan tentunya. Karena apa? Karena hanya mau mendapatkan pujian. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira kamu termasuk motivasi perilaku manusia yang mana ya? Oke. Nah,
perubahan cara berpikir dalam budaya positif di kelas. Ketika saya mengikuti CGP, maka ada perubahan dalam cara berpikir. Nah, perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas, yaitu dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari di sekolah. Contoh yang pertama, penerapan budaya positif antri. Nah, budaya ini kaitannya dengan penanaman nilai mandiri dan disiplin bagi murid. Melalui pembiasaan antri, para murid dapat mengembangkan kemandiriannya, melaksanakan antri meskipun tanpa adanya pengawasan dari guru. Ini adalah perubahan cara berpikir dalam kelas tentang budaya positif. Yang kedua, penerapan inisiatif dalam melakukan perubahan di kelas dengan inovasi terupdate. Jadi peserta didik akan berpikir, akan memberikan ide, bahkan melaksanakan apa sih hal-hal yang baru, inovasi yang baru, sehingga mereka akan update di dalam kelas. Nah, yang ketiga, penerapan budaya positif tepat waktu. Ini juga sangat erat kaitannya dengan penanaman nilai mandiri dan disiplin bagi murid. Karena melalui pembiasaan, maka peserta didik itu akan mengembangkan kemandiriannya untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu. Menanamkan disiplin datang tepat waktu. Itu adalah perubahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu budaya positif seperti 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, peserta didik dengan kesadaran diri sendiri akan melaksanakan ini di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Lalu merefleksikan dan mengaitkan. Yang kedua, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep, bagaimana perasaan Anda, dan menurut Anda terkait pengalaman penerapan konsep itu apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Baik, keterkaitan modul 1.1 sampai 1.4 itu adalah sangat erat kaitannya karena saling mendukung antara satu dengan yang lain. Budaya positif yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki kelakuannya, bukan dasarnya. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Nah, oleh karena itu menurut KHD Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Guru itu ibaratnya seorang petani kalau menurut KHD. Yaitu petani yang akan mengelola dan menuntun siswa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan potensi sesuai kodrat alamnya. Dan budaya positif agar dapat mewujudkan atau dapat menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki para murid? Yang pertama, itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, yaitu gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Jadi 6 hal ini yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika mereka hendak mewujudkan merdeka belajar. Dan tentunya para guru akan mendampingi sesuai dengan kodrat peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, perasaan dan pengalaman saya ketika saya dalam membahas modul 1.1 sampai 1.4 banyak sekali menambah wawasan saya secara pribadi. Dan saya merasa senang dan bahagia karena saya mengerti bahwa banyak hal yang saat sebelum mempelajari itu ketika sudah mempelajari, oh ternyata seperti ini. Dan dalam pengalaman saya, para siswa tidak merasa terbebani dalam melaksanakan budaya positif. Saya mengajak mereka juga untuk membuat suatu kesepakatan yang berpihak pada murid. Hal-hal tersebut merupakan implementasi dari Merdeka Belajar.
Selain itu, secara pribadi saya juga sangat penting bagi saya dalam menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, yang ketiga, merefleksikan dan mengaitkan sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Nah, pasti ada perbedaan dong sebelum dan sesudah. Namun sebelum itu kita akan mempelajari dulu apa sih 5 kontrol guru? Nah, ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. 5 kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Jadi 5 kontrol guru inilah yang dipelajari di dalam modul 1.4. Dalam hal ini kita diharapkan memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya tentunya. Guru harus sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan diri. Dan ketika saya sebelum mempelajari 5 kontrol guru ini, yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum. Karena saya berpikir bahwa anak akan jerah ketika diberikan hukuman ketika telah melakukan pelanggaran. Namun ternyata salah ya, bahwa sebagai guru dalam modul ini, maka yang saya lakukan itu seharusnya meyakinkan kembali keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas itu merupakan ketepatan atau peraturan kelas yang disepakati dan diyakini, serta telah dijelaskan konsekuensi yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Nah, keyakinan kelas itu dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa menyadari kesadaran penuh tanpa paksaan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah diyakininya dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa dan mengatasi masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ingat ya, bukan menebus kesalahan, tetapi sebagai tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu sendiri membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi ini adalah 5 kontrol guru. Dan memang secara pribadi yang saya lakukan adalah menjadi penghukum. Padahal seharusnya kita dalam 5 kontrol guru itu kita harusnya menjadi seorang manajer. Baik, apa hal yang menarik dari segitiga restitusi? Nah, restitusi itu bukan menebus kesalahan, itu yang harus kita garis bawahi, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Nah, ada 3 tahapan yang menarik bagi saya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita harus menstabilkan dulu posisi anak tersebut. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan mereka kenapa, dan menanyakan keyakinan, dan kita mempertanyakan kembali kesepakatan yang sudah dilakukan. Nah, di luar dugaan saya, banyak hal yang menarik perhatian saya saat menerapkan segitiga restitusi. Di antaranya pertama, peserta didik saya secara pribadi, mereka memiliki keterbukaan dalam menceritakan apa yang mereka lakukan. Dan peserta didik saya juga bersama-sama mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan. Karena mengingat dalam menanyakan keyakinan, mereka sadar akan pelanggaran dan konsekuensi yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, peserta didik juga akan jauh lebih disiplin dan sadar akan kesalahan yang dilakukan. Dan yang keempat, peserta didik memiliki komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dengan 3 tahapan segitiga restitusi ini akan membuat
peserta didik bisa sadar akan kesalahannya, mereka bisa terbuka, dan mereka ingat bahwa ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama, sehingga ada konsekuensi yang harus mereka terima dan lakukan. Nah, yang keempat, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana sih yang dipraktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Lalu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menarik menurut Anda yang penting dipelajari? Baik, saya mencoba menjawab dari pengalaman saya. Penerapan segitiga restitusi itu pasti pernah dialami semua guru, itu pasti pernah. Sebelum mempelajari segitiga restitusi, saya sebenarnya tanpa saya sadari saya sudah melakukan segitiga restitusi. Karena saya menghadapi peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda, pastinya guru juga akan berusaha dong dalam menyelesaikan permasalahan yang baik. Bahkan tanpa disadari juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Tadi ada 3 langkahnya, ada 3 tahap segitiga restitusi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi 3 hal inilah yang dipelajari atau langkah dalam segitiga restitusi. Nah, saya sebelum belajar dalam modul ini, yaitu segitiga restitusi, saya sudah menerapkan langkah seperti pertama. Saya menerapkan langkah kedua, memvalidasi. Saya menyadarkan anak akan kesalahannya. Saya bertanya mengapa, apa alasannya melakukan pelanggaran tersebut. Lalu saya juga menerapkan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi saya menanyakan kembali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas dan menemukan solusi, bahkan tidak mengulangi kembali. Nah, ini yang sudah saya terapkan di pembelajaran. Namun memang langkah yang pertama yang kadangkala memang ketika belum mempelajari segitiga restitusi lupa untuk menerapkannya. Tetapi ketika sudah mempelajari segitiga restitusi, maka langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu harus dilakukan. Nah, apa konsep penting dalam materi ini? Konsep pentingnya yang pertama, dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodratnya, yaitu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, ing ngarso sung tulodo, artinya kita harus menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, ing madyo mangun karso, yaitu kita harus membangkitkan semangat mereka dalam belajar. Dan yang ketiga, tut uri handayani, artinya kita harus mendorong mereka, kita harus menjadi pendorong bagi mereka. Dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi selaras dengan kodrat alam dan zamannya. Bahkan kita juga harus mau berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar apa yang kita lakukan dapat menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Demikian persentase dalam membahas pertanyaan yang ada di LMS dalam modul 1.4. Semoga dapat memberkati kita semua yang mendengarkan. Dan sampai jumpa dalam video tugas selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.